Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus yang mengasihi kita, yang telah mengorbankan hidupnya untuk keselamatan kita. Mari kita mengawali di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa di surga yang telah mengaruniakan Putra Bapa yaitu Yesus Kristus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini sehingga kami semua boleh menikmati keselamatan baik di bumi dan di surga. Oleh karena itu kami mau bersama-sama saat ini merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami, agar ibadah kami berkenan di hati Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala kesalahan dan dosa kami, dan kami percaya oleh karena anugerah dan kasih Tuhan, kami disucikan dan dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Kami mau persembahkan ibadah saat ini kepadamu sepenuhnya dari awal hingga akhir, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita memasuki Pekan Paskah yang ditandai dengan kita memperingati Minggu Palem, yakni ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan dielulukan oleh semua rakyat Yerusalem. Mari saat ini kita juga mau meninggikan nama Tuhan, kita nyanyikan sorakan haleluya bagi nama Dia. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkati yang datang dalam
Puji nama Tuhan, tiba saatnya untuk kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau arahkan hati kita mau tinggikan Dia. Kita mau katakan hosana bagi nama Tuhan. Karena hanya Dia yang layak terima segala kemuliaan, pujian dan hormat kita. Terima kasih Tuhan, kami mau tinggikan nama-Mu. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sungguh nama-Mu besar termulia Tuhan. Kami mau nyanyikan hosana bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Hosana, 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 Hosana.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan ada buat kita semua. Saat ini kita bersama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita siapkan hati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli terhadap kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, untuk setiap berkat yang Tuhan curahkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami, persiapkan hati kami agar kami bisa menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Mari Tuhan, pakailah hamba-Mu, urapi, beri hikmat, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan benar-benar menjadi kekuatan dan sumber kehidupan bagi setiap jemaat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami semua. Dari awal sampai selesai, Tuhan sendiri yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini saya akan mengambil tema khotbah saya dengan judul Vaksin Virus Iri Hati. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita di Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saya ulang sekali lagi, Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saya akan membaca memakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Yakobus 3 ayat 16. Di mana ada cemburu dan sifat mementingkan diri sendiri, di situ juga terdapat kerusuhan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara-saudara, iri hati kelihatannya sepele. Iri hati juga perasaan yang tidak terlihat. Tetapi Alkitab menuliskan di Yakobus bahwa di mana ada iri hati, di situ ada kekacauan. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Sungguh sangat mengerikan dari perasaan iri hati, suatu perasaan yang tidak kelihatan, bisa menimbulkan kekacauan, bahkan perbuatan jahat. Iri hati itu adalah perasaan di mana kita kurang senang terhadap keberhasilan orang lain. Jadi iri hati itu perasaan yang tidak senang jika seseorang lebih daripada kita, seseorang berhasil lebih daripada kita, atau seseorang lebih beruntung daripada kita. Iri hati tidak kelihatan. Seperti saat ini pandemi COVID-19, itu virus yang tidak kelihatan. Bahkan kita tidak bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif, itu tidak kelihatan. Karena begitu sangat kecilnya. Iri hati itu perasaan. Tentu kita tidak bisa melihat apakah orang tersebut iri hati atau tidak, tentu kita tidak tahu. Mungkin yang bisa kita tahu itu ada di dalam sinetron-sinetron. Kalau di dalam sinetron-sinetron kita melihat bagaimana kalau pemerannya itu iri hati, pasti itu kelihatan. Iri hati di dalam sinetron-sinetron juga biasanya ceritanya pasti ada iri hati.
Jadi akar permasalahannya itu biasanya iri hati. Di dalam sinetron atau di dalam film-film biasanya akar masalahnya karena iri hati. Dan kenyataannya di dalam kehidupan sehari-hari itu iri hati itu benar-benar terjadi. Bukan hanya dalam sinetron, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari iri hati itu nyata. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, yang hanya tahu adalah oknumnya dan hanya Tuhan. Karena iri hati itu perasaan itu tentu yang tahu yang oknumnya itu sendiri dan juga Tuhan, karena tidak kelihatan. Makanya kita harus berhati-hati dengan perasaan iri hati. Jangan sampai iri hati itu menjadi sumber kekacauan, sumber kejahatan. Di sini saya memberikan beberapa level tentang iri hati. Jadi ada 3 level kalau menurut saya tentang iri hati. Level pertama adalah level awal. Level awal itu iri hati tetapi yang tahu diri sendiri, tentu diri sendiri dengan Tuhan. Seperti contohnya begini. Kalau ada seseorang lebih berhasil daripada kita, tentu yang tahu kan diri kita sendiri atau melihat keberhasilan orang lain, ataupun iri hati dalam lingkup di gereja, di dalam pelayanan. Saudara-saudara, jangan berpikir bahwa iri hati itu hanya ada di luar. Di gereja tidak mungkin ada. Itu tidak mungkin. Bahkan di dalam gereja banyak terjadi iri hati. Hanya karena pelayanan, karena iri hati bisa sampai keluar gereja. Karena iri hati bahkan sampai pindah gereja. Makanya berhati-hati. Jadi kalau di level awal biasanya orang hanya disimpan di dalam hati. Sebagai contoh begini, di dalam pelayanan, melihat temannya, kenapa dia kok sudah dijadikan WL? Saya yang sudah lama kok malah belum dijadikan WL? Atau kok dia cepat banget dijadikan singer? Aku yang sudah lama belum dijadikan singer. Jadi masih disimpan di dalam hati. Itu level awal. Jadi tidak merugikan orang lain karena masih disimpan sendiri. Dia masih menyimpan buat dirinya sendiri. Tetapi kalau tidak berhati-hati, hatinya tidak dijaga, dari level awal akan naik ke level selanjutnya. Itu saya menamakannya level sedang. Kalau level sedang, di sini iri hati tetapi disampaikan. Jadi meneruskan yang tadi, iri terhadap temannya yang sudah menjadi singer atau sudah dijadikan WL. Di sini dia tidak diam, tetapi dia ngomong ke temannya yang lain. Jadi kasak kusuk cerita, si A kenapa dia baru sebentar kok sudah jadi singer? Kok gitu ya? Enak banget, aku aja udah lama, udah bertahun-tahun kok tidak dijadikan singer. Hal seperti ini menimbulkan perpecahan. Hal seperti ini menimbulkan kekacauan. Kalau teman yang diajak bicara itu, dia bisa menghentikan. Itu mungkin gosip akan berhenti sampai di situ. Tetapi jika temannya itu cerita ke teman-teman yang lain, itu akan merusak pelayanan, merusak pertemanan.
ini bisa terjadi di dalam pelayanan. Kalau di dunia luar tentu banyak hal seperti itu. Bahkan di dalam pekerjaan, karena iri hati, akhirnya ngegosip yang tidak benar. Akhirnya membicarakan sesuatu yang tidak benar dan merugikan orang lain. Iri hati sesuatu hal yang tidak kelihatan tapi sangat membahayakan. Dan level yang paling terakhir adalah di level akut atau iri hati di level yang parah. Mengapa saya mengatakan di level akut atau parah? Di mana rasa iri hati dan kita tidak segera sadar, tetapi menyimpan iri hati tersebut, itu bisa mengakibatkan sesuatu hal yang bahkan bisa merencanakan sesuatu yang jahat. Bahkan iri hati itu seperti kayak virus corona, gak kelihatan tetapi bisa mematikan. Demikian juga iri hati, hanya perasaan tetapi bisa mengakibatkan merencanakan sesuatu yang jahat, merencanakan sesuatu yang akhirnya bisa membunuh orang lain. Dimana kalau iri hati yang akut, hati itu benar-benar dikuasai iblis. Hati dipakai oleh iblis untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Sebagai contoh, iri hati di dalam Perjanjian Lama, sebagai contoh itu Kain dan Habil. Mari kita buka di Kejadian 4 ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa hendak menguasai dirimu, tetapi engkau harus mengalahkannya. Jadi saudara-saudara, jika hati dikotori oleh iri hati, jika tidak hati-hati, dosa bisa menguasai hati kita. Kain dan Habil diceritakan bahwa persembahan adiknya si Habil itu diterima oleh Tuhan. Meskipun tidak diceritakan, saya yakin persembahan itu, perasaan iri hati itu tidak muncul begitu saja, tetapi itu pasti sudah berulang kali ketika Kain dan Habil mempersembahkan. Si Kain tidak belajar pada Habil. Habil memberikan persembahan yang terbaik sehingga persembahannya diterima oleh Tuhan. Tetapi Kain tidak diterima baik oleh Tuhan. Dan tentu hal itu lama-lama membuat dia akhirnya hidupnya dikuasai oleh dosa. Di sini dikatakan dosa hendak menguasai dirimu, tetapi engkau harus mengalahkannya. Seharusnya jika Kain bisa menguasai dirinya, tentu dia tidak akan membunuh Habil adiknya. Tentu dia sudah merencanakan hal yang tidak baik untuk Habil, sehingga akibat kecemburuannya, akibat iri hatinya, sehingga dia tega membunuh adiknya. Iri hati itu kalau di dalam bahasa Ibraninya
bahasa Yunaninya iri hati itu adalah zelos. Kalau bahasa Inggris jealous, cemburu ya. Kita lanjutkan. Sebagai contoh lagi, Yusuf. Mari kita buka di Kisah Para Rasul 7 ayat 9. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Bagaimana saudara-saudara Yusuf tega menjual adiknya, meskipun lain ibu tetapi satu bapak. Mereka tega menjual adiknya. Itu karena iri hati. Bagaimana kita tahu bahwa iri hati sesuatu hal yang sangat-sangat membahayakan. Kalau tidak bisa menguasai, itu akan terjadi rencana yang jahat yang membahayakan orang lain. Di mana Yusuf pada mulanya akan dibunuh, tetapi saudaranya yang satu, sudah kita jual saja, untung tidak dibunuh. Mari kita buka lagi di Kisah Para Rasul 5 ayat 17. Mari kita baca. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Bagaimana saudara-saudara? Karena mereka sangat iri hati terhadap Tuhan Yesus, sehingga mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Dari kecil, para imam sudah iri dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus sewaktu ketinggalan dan dia berada di bait suci, para imam sudah iri dengan kehebatan Tuhan Yesus. Sampai ketika Tuhan Yesus bagaimana pelayanannya luar biasa, membuat iri para imam-imam, sehingga mereka membuat rencana yang jahat. Dalam minggu ini kita memperingati Minggu Palem, di mana kita mau mengingat bagaimana Tuhan Yesus disalib, bagaimana perencanaan yang jahat para imam-imam, para orang-orang Farisi, karena mereka iri hati. Mereka merencanakan yang jahat, sehingga Tuhan Yesus disalib. Dan kita akan peringati, dan bulan depan kita juga akan peringati Paskah. Kita mengucap syukur mempunyai Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita, yang rela mati untuk menyelamatkan kita. Iri hati suatu hal yang sangat-sangat membahayakan dan harus kita waspadai. Kita harus berhati-hati menjaga hidup kita, menjaga perasaan kita akan iri hati. Di Amsal 14 ayat 30 dituliskan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Di sini begitu sangat mengerikan. Akibat iri hati itu membusukkan tulang. Jika tidak berhati-hati dengan sikap iri hati,
itu bisa mengakibatkan membusukkan tulang. Dalam arti saya mikir karena iri hati seseorang bisa terkena penyakit yang mematikan, penyakit parah. Kita harus menjaga hati kita bagaimana untuk menangkalnya. Cara menangkal virus iri hati. Bagaimana kita menangkal di dalam kehidupan kita agar kita bisa mengendalikan hidup kita, mengendalikan perasaan kita, agar kita tidak tergoyah untuk mempunyai perasaan iri hati. Yang pertama adalah selalu mengucap syukur. Mari kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara-saudara, ketika kita mempunyai perasaan yang sudah mulai level awal, ada sesuatu yang tidak senang ketika melihat ada orang lain lebih daripada kita, atau tidak senang akan keberhasilan orang lain. Mari kita ingat ayat ini. Kita ingat mengucap syukur. Ketika hati kita, perasaan kita tergoda untuk mau iri hati, cepat-cepat kita singkirkan dan kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas segala hal yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan saya. Mari kita mengucap syukur atas banyak hal yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Jangan mikir yang belum. Padahal kalau dihitung-hitung, ditulis, Tuhan sudah memberikan sangat banyak buat kita. Kita jangan melihat yang belum, apa yang belum dikasih oleh Tuhan. Tetapi kita belajar selalu mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan mau kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dan kita harus terus-menerus, tidak hanya sekali-sekali, tetapi terus-menerus mengucap syukur atas segala hal. Apa yang sudah Tuhan beri, segala hal dalam keadaan kita harus mengucap syukur. Dan yang kedua, untuk menangkal virus iri hati adalah menjaga hati dan pikiran kita. Mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Mari kita buka di Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari saudara-saudara, untuk menangkal virus iri hati, kita pikirkan, kita jaga hati, kita jaga pikiran kita dengan semua yang baik yang ada di Filipi 4 ayat 8. Jika ada godaan untuk virus iri hati datang kepada kita, cepat ingat-ingat ayat ini. Kita memikirkan segala hal yang baik, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Mari kita pikirkan semuanya itu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah percaya bahwa Tuhan itu memberi. Percaya bahwa Tuhan memberi. Kita buka di 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu
bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Di sini Yohanes mengatakan bahwa kita harus berani, kita harus percaya bahwa kita itu harus berani meminta kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan mengabulkan doa kita. Tetapi sebelumnya kita harus percaya dahulu. Kita harus mempunyai iman yang teguh pada Tuhan agar doa kita dikabulkan. Jikalau kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, kita tidak bisa memaksa Tuhan. Karena semuanya itu kehendak Tuhan, itu terserah Tuhan. Yang penting kita percaya, yang penting kita hidup menurut kehendak Tuhan. Hidup menyenangkan Tuhan. Dan semuanya kembali ke terserah Tuhan. Semuanya terserah kehendak Tuhan. Bagian kita ya terus berdoa, dikasih atau tidak, itu kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudara, saat ini semuanya pada ramai mengikuti vaksin untuk COVID-19. Kita juga mau vaksin untuk menangkal virus iri hati kita. Ada 3 hal dan vaksin itu harus setiap hari. Tidak hanya 1 atau 2 kali saja, tapi terus dalam setiap hidup kita. Vaksin itu harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengucap syukur, yang kedua menjaga hati dan pikiran, dan yang ketiga percaya bahwa Tuhan memberi. Terima kasih saudara-saudara. Mari kita berdoa, mari kita minta Roh Kudus untuk memberi kekuatan agar firman Tuhan ini menjadi dasar di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin kami agar kami bisa menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Dan firman menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan menjadi dasar dalam segala tindakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, biarlah kami hidup selalu berkenan di hadapan-Mu. Hidup seturut dengan kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus pimpin kami, berkati setiap kami, untuk menjaga hati kami, untuk menjadi pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan, benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, jaga hati kami agar kami benar-benar bisa menjaga hidup kami, agar kami selalu mengucap syukur Tuhan atas apa yang Tuhan sudah beri. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, beri kami kekuatan untuk kami bisa menjaga hati, menjaga pikiran kami. Dan apa yang kami pikirkan adalah semua hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya bahwa waktu-Mu sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberi sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, kami berdoa untuk seluruh jemaat dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Roh Kudus memimpin mereka untuk semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat yang daripada Tuhan ada atas seluruh para jemaat dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Saudara-saudara, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan anugerah dari Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus akan menyertai saudara, baik di dalam pekerjaan-pekerjaan saudara, di dalam pelayanan-pelayanan saudara, di dalam rumah tangga saudara, bahkan di dalam seluruh aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap dimanapun saudara berada, semuanya tetap dalam keadaan sehat, aman, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saat ini saya akan menginformasikan beberapa kegiatan di gereja. Meskipun saat ini kita masih beribadah online, tetapi kita harus tetap semangat dalam membangun iman kita. Bagi saudara yang belum dan ingin tergabung dalam DNA, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Dan bagi saudara yang belum dan ingin bergabung dalam ABA, Ayo Baca Alkitab, dan AHA, Ayo Hafal Ayat, silahkan menghubungi nomor sekretariat gereja di bawah ini. Dan setiap hari Minggu jam 6 sore diadakan GKN Soul Fellowship melalui Zoom Meeting. Untuk persembahan perpuluhan dan persembahan kasih bisa ditransfer melalui nomor rekening di bawah ini. Atau bisa melalui OVO, Dana, atau GoPay melalui nomor akun di bawah ini. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan dengan mengingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!